Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat umur bisa ketemu di kesempatan ini, kenikmatan yang tak terhingga. Masih Allah berikan umur kepada kita, masih ada waktu insyaallah buat kita perbaiki semua untuk kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat salat subuh berjamaah itu, ya. Nikmat salat subuh berjamaah karena ini waktu-waktu istimewa, bertemu beberapa keistimewaan. Pertama, subuhnya berjamaah di masjid. Yang kedua, ini waktu-waktu yang mustajabah. Yang ketiga, ini adalah Riyadhus Shalihin, majelisnya orang-orang saleh, insyaallah. Duduknya kita diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Tiada duduk di majelis seperti ini, di tempat seperti ini yang Allah turunkan rahmat kepada kita. Allah berikan ketenangan ke dalam hati dan pikiran kita. Allah sebutkan nama-nama kita, ya, malaikat sebutkan nama-nama kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang sebutkan nama-nama kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bersyukurlah Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk melangkahkan kaki ke masjid ini. Kenikmatan yang sungguh tak terhingga. Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Kalau di surah Al-Kahfi, Masya Allah, la quwwata illa billah, itu penolak dari sihir ain, ya. Sering-sering baca itu. Kalau bapak ibu dipuji atau ada orang yang dengki, baca Masya Allah, la quwwata illa billah, surah Al-Kahfi itu, ya. Kalau kita ulama baca Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun, a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma wa ahsa kulli syai'in adada. Jadi kalau enggak zikir, enggak sanggup kita hidup. Enggak sanggup kita hidup. Nah, tema kita 3 perkara yang utama. Yang pertama adalah selalu lisan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu berzikir. Tadi selesai salat subuh, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Yang pertama diucap, ya, kalau kita sebelum ingin kita baca doa bersama Al-Fatihah, maka jangan pernah lupa selesai salat itu, selesai salam, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullahal azim. Silahkan, astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Saya meralat sedikit, ya. Jadi selesai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, tidak langsung Al-Fatihah, tidak, tetap istighfar dulu. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Ya kan? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau subuh dan maghrib, rawahu Tirmizi meriwayatkan Allahumma ajirni minan nar 7 marrat, baru Allahumma antas salam wa minkas salam, selesai baru Al-Fatihah. Itu baru Al-Fatihah, baru kita baca doa wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim. Jadi selesai salam tidak langsung Al-Fatihah. Jangan lupa istighfar, nanti menyelisihi sunnah kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Seandainya tidak seperti tadi, cukup itu. Atau tambahlah Allahumma antas salam, baru Al-Fatihah. Karena bagaimanapun selesai sholat adalah istighfar, betul? Itu maksudnya. Nih, sholat zuhur, ini kita bahas poin pertama. Selalu berzikir agar tidak keliru bagaimana cara berzikirnya. Buka kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, Imam Nawawi, Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf rahimahullahu ta'ala, ya. Selesai sholat zuhur misalnya nih, nanti zuhur berjamaah, udah jamaah, bapak buru-buru sibuk
banyak kerjaan. Setelah sama imam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Saking buru-burunya langsung bangun, pindah tempat sholat sunnah. Tidak begitu. Tetap habis Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, tetap astaghfirullah, astaghfirullah. Minimal itu astaghfirullah. Saking sibuknya nggak baca doa lain, hanya istighfar saja, baru bangun pindah tempat. Jangan sampai dilupakan. Habis sholat tetap istighfar. 3 kali saja, nggak perlu banyak-banyak. Memang kaifiahnya 3 kali. Nanti selesai itu di luar itu mau 100, mi'ata marrah, mau 70 marrah. Karena Nabi SAW tidak pernah kurang istighfar satu hari berapa? Mi'ata marrah, 100 kali. Wa fi riwayatin, riwayat lain 70 marrah, 70 kali. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Assalamu alayka ya Rasulullah, salam alayka ya Habiballah. Itu enggak pernah kurang itu. Kita hanya 3 kali, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 15. Dosanya seabreg-abreg. Ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, belum hafal juga. Siapa yang baca ini? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. Apa lagi? A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Siapa yang baca itu ikhlas dan tidak berbuat syirik di waktu subuh ini, seandainya insyaallah kita sehat panjang umur, seandainya sebelum masuk waktu maghrib dia meninggal dunia, selama tidak berbuat syirik diampunin dosanya. Kalau dibaca ba'dal maghrib sebelum masuk waktu subuh dia meninggal dunia, selama tidak berbuat syirik diampunin sama Allah. Itu istimewanya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Maka dikatakan pemimpinnya istighfar, sayyidul istighfar. Lisan selalu berzikir. Berat kalau kita kurang-kurang zikir zaman begini. Banyak fitnah, banyak kebohongan segala macam, kezaliman, maksiat, diputar balikannya kebenaran, gitu kan? Nih zikir kekuatannya. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Khatib baca kemarin kan? Ingatlah engkau kepadaku, maka aku ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, jangan engkau ingkari nikmatku. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Adapun orang-orang beriman itu hati mereka tenang karena mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa hati tenang dengan mengingat Allah. Jadi zikir yang pertama niatin adalah tenang, agar hati tenang, pikiran tenang. Itu dulu. Saya berzikir agar Allah berikan ketenangan ke dalam hati dan pikiran saya. Urusan lain nanti dimudahkan urusannya, diberikan kekuatan zahir batin, diberikan kesehatan, diberikan kelancaran berikutnya. Pertama niatnya adalah zikir, tadi tujuannya. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Alhamdulillah. Apa yang tidak dengan zikir? Bangun tidur, jangan pernah lupa tuh bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan roh kami setelah mematikan kami, dan hanya kepada Allah kami kembali. Ada lagi yang kita baca yang banyak orang belum tahu. Alhamdulillahilladzi radda ala ruhi wa afani fi jasadi. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruhku, menyehatkan tubuhku. Bangun tidur itu kenikmatan, Pak. Lam tamut fi manamiha. Seandainya ruh enggak dikembalikan ke tubuh kita, selesai kita. Bersyukurlah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana
wa ilaihin nusur. Jarang yang baca itu. Paling bangun tidur merasakan badan pada sakit begini, ya. Ya Allah. Begitu kan? Lupa alhamdulillahilladzi ahyana. Ketika bangun tidur, itu pinggang enggak kerasa sakit, sini enggak pegel, itu kenikmatan tak terhingga. Masya Allah, tabarakallah. Kan makanya sebelum tidurnya doa kita. Bismika Allahumma, itu jangan lupa. Sambil pakai kain sarung atau pakai sorban atau pakai sapu lidi kecil di tempat tidurnya. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin. Sambil dikepret-kepret tuh kasurnya. Kita nggak tahu ada makhluk lain, ada apa, apalagi bapak keluar kota sama nyonya keluar kota, ditinggal tuh kamar 2 malam 3 malam, ya kosong, ya kan? Mau tidur, bersihkan dulu. Kita nggak tahu, nggak nampak oleh kita. Ada yang tidur, ada yang apa. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin. Bismillah, bismillah, bismillah. Dia tuh yang namanya makhluk itu, jin, senang benar buat kita sakit. Ada orang sakit kena pengaruh itu, badannya sehat sebenarnya, makan minumnya terjaga, olahraganya bagus, tak kesakitan. Jin itu bagaimana tidak mereka mengalir di aliran darah kita. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Ya, mau tidur kita baca doa, kita zikir, kita wudu, udah kan? Sudah wudu sebelumnya gitu. Bangun tidur lagi baca doa. Apa yang tidak dengan zikir? Apa tidak dengan zikir? Semua dengan zikir. Masuk kamar mandi kita zikir. Masuk kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sebelum masuk tuh baca doa, jangan udah di dalam. Sebelum masuk. Jangan masuk kamar mandi di antara maghrib dan isya. Jangan ke kamar mandi, usahakan kalau bisa di antara maghrib dan isya. Jadi sebelum maghrib masuknya. Setelah maghrib kalau tidak darurat benar jangan kamar mandi. Setelah isya baru. Itu kamar mandi tempatnya mereka itu. Ya. Kadang suka bikin keliengan, orang jatuh di kamar mandi. Itu apa sebabnya? Dia sebabnya. Sampai ulama menjelaskan kenapa disuruhnya masuk kaki kiri, ternyata berpengaruh ke jantung. Siapa yang masuk kaki kanan mungkin saja berdasar penelitian ini ulama tersebut, ya, orang jatuh di kamar mandi, keliangan dan sebagainya, na'udzubillah min dzalik wal iyadzu billah, kita berlindung kepada Allah dari hal demikian, mungkin masuknya kaki kanan. Karena kalau masuk kaki kanan kamar mandi terganggu jantungnya. Masuk kaki kiri, Masya Allah, tabarakallah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Nabi ngajarin kita masuk kamar mandi kaki kiri bukan sekadar begitu doang, ternyata berpengaruh dalam medis. Baru sekarang ketahuan ternyata kaki kiri itu lebih aman. Kalau kaki kanan terganggu jantungnya masuk kamar mandi, kaki kiri keluarnya kaki kanan. Untuk urusan begitu Nabi atur. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin. Masya Allah, tabarakallah. Keren kan Islam? Luar biasa. Urusan begitu, apalagi ngurus masyarakat, urus negara, urus bangsa, nggak main-main. Urusan kecil, apalagi ngurus negeri yang besar, bangsa yang besar, yang kaya sebenarnya. Apalagi itu. Apa yang tidak dengan zikir? Lengkapkan kita nih. Bahagia jadi muslim, senang jadi muslim, beruntung jadi muslim, nggak pernah merugi jadi muslim. Maka kan kita baca para guru-guru kita dalam muqaddimah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Itu ucapan penghuni surga itu sebenarnya. Insyaallah. Menuju udah pakaian lengkap, menuju masjid. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Baca doanya menuju masjid. Bagaimana doanya?
Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura, dan seterusnya. Masuk masjid, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Salat sunnah 2 rakaat. Duduk di pengajian sambil bersandar, sambil minum kopi, minum teh, sambil apa kuenya, batu kuenya. Saya nggak sempat ya, bungkusin aja ya. Tuh. Di selak-selak minum teh, minum kopi, ya kan, dia sambil bertasbih, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Enggak main-main tuh zikir, singkat, mudah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi, kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Kalimat yang mudah diucapkan, berat dalam timbangan. Allah cinta dengan kalimat ini. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Terus dalam satu pagi duduk, sekali duduk mi'ata marrah, 100 kali. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Inilah zikir yang pertama diucapkan oleh malaikat Israfil. Subhanallah. Ini siapa yang mengucapkan pertama kali? Malaikat Israfil. Subhanallah. Kita ruku, subhanallah. Sujud, subhanallah. Diampunin dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Siapa yang baca tadi? Kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil. Jadi enggak main-main itu zikir. Banyak zikir itu. Jadi kalau belum tahu jangan bilang apa-apa dulu, macam-macam dulu, tanya dulu nih bagaimana nih zikir nih. Tasbih riwayatnya apakah ada nih? Kan begitu. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih, ya, wa zinata arshih wa midada kalimatih. Terus siapa yang baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, berguguran dosanya seperti daun kering yang jatuh ke bumi. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan zikir itu lebih utama dari terbitnya matahari di hari ini. Masya Allah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maka sebenarnya sih apa yang buat kita cemas, khawatir, takut, gelisah kalau kita zikir? Kita memanggil terus Allah. Kita panggil terus Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Sami, ya Qarib, ya Mujib, ya Mujib as-sa'ilin. Kan gitu, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Qawiyyu ya Matin, ya Latifu ya Khabir. Kita panggil Allah dengan kemuliaan yang tak terhingga. Ya Fattahu ya Alimu ya Razzaq ya Aliyu ya Kabir ya Alimu ya Qadir ya Sami'u ya Basir ya Latifu ya Khabir. Apa enggak sayang Allah sama kita? Jadi apa yang membuat cemas, khawatir? Sudah. Dalam doa-doa kita, dalam hizib kita, amantu billah tawakkaltu 'ala Allah. Kita keluar rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Siapa yang baca itu dijamin dicukupkan. Persoalannya kita karena kurang dekat sama Allah, jadi kurang yakin. Kurang yakin apa benar nih, apa iya, apa diijabah doa saya, kan begitu. Allah udah janji, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku ijabah doamu. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Al-Baqarah 186. Wahai Muhammad, ketika hambaku bertanya tentang aku, sampaikan aku ini dekat, qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Ketika dia munajat, aku ijabah doanya, aku dengarkan doa-doanya, aku berikan petunjuk kepadanya. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Zikir, Pak, ini perkara pertama yang penting. Lisan yang selalu
zikir. Baca ayat kursi. Subuh tadi baca nih, jangan lupa. Subuh dibaca, Allah jaga sampai zuhur. Zuhur dibaca ayat kursi, Allah jaga sampai asar. Asar dibaca, Allah jaga sampai maghrib. Maghrib dibaca, Allah jaga sampai isya. Isya dibaca, Allah jaga sampai ketemu subuh lagi. Allahu Akbar. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Masya Allah, ini satu ayat yang sangat excellent, ayat kursi yang banyak orang amalin nih. Nanti dapat kursi lupa ayatnya. Iya, dapat kursi lupa ayatnya, sampai terbalik fotonya, kepalanya di bawah. Calon wakil rakyat sampai terbalik fotonya tuh, kepalanya di bawah. Judulnya apa? Berjuang untuk rakyat, sampai kepalanya di bawah. Pas udah jadi lupa sama kita. Benar. Makanya pilih wakil rakyat yang rajin ke masjid, subuhnya di masjid. Betul. Dijamin insya Allah khair. Nah, dia baca ayat kursi. Subuh dibaca, dijaga sampai zuhur. Zuhur dibaca, dijaga sampai asar sama Allah. Asar dibaca, dijaga sampai maghrib. Ba'da maghrib dibaca, jaga sampai isya. Walaupun dekat waktunya, isya panjang ke subuh, dibaca sama kita. Bahkan kalau malam ba'da maghrib di rumah kita bacakan Al-Baqarah. Setelah ayat kursi baca lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, terus sampai akhir. Sampai doa wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil. Jangan sampai 2 malam enggak dibaca berturut-turut, kata Nabi dalam hadis Tirmizi. Jangan sampai 2 malam berturut-turut enggak dibaca. Masuk tuh semua tuh makhluk-makhluk begitu ke rumah kita. Tapi itu ujiannya berat, mau baca males saja mau baca. Males, padahal cuma sebentar. Sampai pintu langit terbuka, malaikat banyak turun. Ketika Nabi melihat terbuka, Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, malaikat yang sangat kuat, sangat cerdas, syadidul quwa. Apa itu wahai Jibril? Itu malaikat mengawal turunnya. Pertama surah Al-Baqarah, pertama Al-Fatihah, yang kedua itu 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Masya Allah. Maka bahagialah ayahanda bunda yang anak-anaknya belajar Al-Quran di pesantrenkah mungkin atau di mana belajar Quran. Anaknya mahir baca Quran, jadi ahlul Quran. Bahagia orang tuanya. Masya Allah, tabarakallah. Kadang orang tua sedih anaknya nggak jadi juara matematika dunia, fisika dunia, sedih. Tapi nggak sedih anaknya nggak bisa baca Quran. Nggak sedih anaknya nggak bisa doa-doa sholat jenazah, nggak sedih, biasa-biasa saja. Alangkah nikmatnya orang tua dalam keadaan menjelang wafatnya anaknya yang bacakan Quran. Ayah, abah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Indah. Dunia, iya, siapa yang gak penting dunia? Kita butuh, tapi ingat ada akhirat, jangan lupa. Dunia singkat, kalau akhirat itu khalidina fiha, kekal di dalam selama-lamanya. Kalau di surga, ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Nah kalau di neraka, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allahumma ajirna minan nar. Makanya salat witir
Selesai sholat sunnah witir jangan baca, jangan lupa baca, jangan dilupakan, jangan dilupakan, singkat. Subhanal malikil quddus salasa marrat subuhun quddus rabbul malaikati warruh. Dan doa ini jarang yang baca nih. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Itu doa khusus witir itu. Berlindung kepada Allah dari kemurkaan Allah kepada kita. Ini hadirin ayahanda bunda, lisan yang selalu apa tadi? Berzikir. Bahkan para ulama-ulama salaf terdahulu, salafus salih, kalau dia narik nafas di hatinya Allah, dihembuskan Allah, Allah, Allah. Ya kan? Apa yang enggak dengan zikir? Apa coba? Mau minum, nanti saya bapak naik kendaraan, bismillah naik, takbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kalau sudah zikir diawali bismillah, takbir, itu udah istimewa Pak. Itu doa-doa hizib itu bismillah, Allahu Akbar. Nanti kedua bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa alallah wa fillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Itu apa? Itu dengan Allah semua, dengan nama Allah, bersama Allah, kepada Allah, hanya untuk Allah. Ya. Kan penjaga zikir itu. Penjaga. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Hakikatnya apa? Mudahkan aku untuk menundukkan, mengendalikan kendaraan ini ya Allah. Itu maksudnya. Kalau dulu tuh kuda. Nah sekarang begini motor. Sama hakikatnya. Mudahkan mengendalikannya ya Rabb. Gitu. Setiap menanjak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Turun, subhanallah, subhanallah. Bapak naik pesawat, take off, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak main-main. Kesempatan untuk mentadaburkan, lihat dari jendela pesawat, ya Allah langit, masya Allah kecil aku ya Rabb. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, kecil ya Rabb. Ketika saya dari Muaro Padang saya ke Pulau Bose, naik speed tuh kan, naik kapal kan, dari Muaro Padang tuh ke Pulau Bose ke Mentawai. Itu ombaknya lautan Hindia. Kecil ya Allah ya Rabb, kecil betul aku ya Allah. Nggak berdaya, apa yang disombongin? Jadi kebanyakan orang sombong kalau di darat tuh, di darat dengan rumahnya, dengan mobilnya, dengan motornya. Kalau udah di langit naik pesawat sama naik kapal laut, kecil kita coba. Terhempas ribuan kali kita. Allahu Akbar. Masya Allah. Setiap ada ombak pelan, karena kalau kencang patah itu pesawat, kapal itu pelan. Kecil betul kita ya Allah. Ini kalau di kendaraan, di kupingnya di musik aja. Ya di pesawat game aja, game musik, lupa sama Allah. Nanti kalau ada apa-apa gimana? Zikir sama Allah. Kesempatan kita pertama apa? Menunjukkan ketidakberdayaan kita. Yang kedua, kalau lagi safar, lagi perjalanan, doa kita makbul, diijabah sama Allah. Ngapain main game, ngerin musik? Entah kalau ada apa-apa, ada turbulen, kaget dia kan. Tapi coba lihat orang, biar bagaimanapun dia di pesawat, dia di kapal laut, bagaimanapun dia orangnya, enggak rajin ibadah sekalipun, kalau kondisi yang darurat, yang dia teriakkan apa? Yang teriakkan apa? Allah, Allahu Akbar, Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu. Sampailah itu dia pada titik kelemahannya, ketidakberdayaannya, sampai dia. Jadi manusia itu pada hakikatnya lemah, cuma karena kesombongannya tadi tertutupi itu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun. Disombong dia. Maka saya pernah naik pesawat, kalau diumumkan oleh pilotnya,
kita akan berangkat begini, insya Allah akan sampai. Waduh, tenang bener kita nih. Wih, Muslim pilotnya, dia bilang insya Allah kita akan mendarat, gitu kan? Jam sekian, tenang. Ada kata insya Allahnya itu yang buat kita tenang, betul. Ada kata insya Allah, berarti dia Muslim yang baik. Dia sadar dia nggak berdaya, semua dengan kekuasaan Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ay yasha Allah. Jangan engkau pernah berkata aku akan melakukan ini itu besok, kecuali engkau tambahkan dengan insya Allah. Zikir, Pak. Yang kedua, ada berapa tadi? 3. Yang kedua, hati yang selalu bersyukur. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Diulang-ulang 31 kali. Maka nikmatku yang manakah yang kamu dustakan? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika engkau menghitung nikmatku, kata Allah, kamu enggak dapat menentukan jumlahnya. Surah An-Nahl ayat 18. Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur aku tambah nikmatku kepadamu, tapi kalau kamu kufur azabku sangat pedih. Bersyukur. Yang membuat lapang dada syukur. Yang membuat merasa cukup syukur. Yang menghadirkan sifat qanaah itu syukur. Belum punya mobil keren Pajero, diajak sama bos naik, bersyukur, alhamdulillah. Walaupun nggak punya, bisa menikmati. Oh begini ya rasanya, alhamdulillah. Ucapkan alhamdulillah. Walaupun belum punya, bisa menikmati mobil ini ya Rob, alhamdulillah. Bersyukur. Siapa tahu besok dia punya. Begitu. Bukan bilang begini, kapan punya begini. Nah, itu kapan punya begini. Jangan bilangnya alhamdulillah, bersyukur ya Allah, walaupun punya kawan, punya bos, aku bisa menikmati duduk di dalamnya. Tuh kan kata Allah, siapa yang bersyukur tambahkan nikmatnya. Udah, nggak usah suudzon sama Allah, nggak usah berprasangka nggak baik sama Allah. Allah sayang sama kita. Kalau nggak sayang, satu kali berbuat dosa selesai hidup kita sudah. Orang berbuat dosa, istighfar taubat diampuni. Dosa lagi, istighfar taubat diampuni. Dosa lagi, istighfar taubat diampuni. Terus begitu. Apa nggak sangat maha baik Allah kepada kita? Bukan hanya baik, sangat maha baik kepada kita. Ada orang eksiden jatuh dari sepeda. Jatuh, masih bilang apa? Alhamdulillah bagus, di belakang nggak ada kendaraan, lagi sepi, betul nggak? Masih bagus bilangnya. Alhamdulillah bagus, di belakang sepi, lagi sepi, kebetulan nggak ada motor lewat, nggak ada mobil lewat. Coba ada motor lewat, mobil lewat, coba. Tuh, ya, masih untung. Ada mobil. Maka kan habis sholat kita baca Subhanallah, 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 Salasan wa salasin, 33. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Salasan wa salasin, 33. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salasan wa salasin, 33. Tutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sampai selesai 100 sudah. Diampunin dosa kita. Bayangkan, renungkan, baca itu saja. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Tutup kalimat tauhid, diampunin dosa kita. Jadi banyak amal-amal kita yang menjadi sebab diampunin dosa-dosa kita. Ini menyediakan minum, Bapak Ibu menyediakan minum, ini diampunin dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
menyiapkan hidangan makanan, diampun dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun. Syukur ya, Bunda. Kalau untuk cukup, insya Allah cukup sih. Tapi kalau untuk gaya hidup biasanya nggak cukup. Ya, hidup kalau untuk cukup, insya Allah cukup lah. Makan berapa banyak sih? Usia 45, 8, 50, 53, 55 makan udah mulai. Iya. Dulu waktu masih jadi kepala cabang di sono, makan sop sendirian habis. Makan sate seporsi habis. Pas udah pensiun pindah ke Tangerang, itu makan sate hanya 3 tusuk udah kenyang. Makan sop setengah nggak habis mangkok udah kenyang. Bertambah umur udah berkurang. Apa yang mau ditambahin, diserakahin apalagi? Makanya harusnya kalau udah sepuh, anak udah pada dewasa, udah keluarga, udah sukses punya cucu, udah tinggal menerima saja birrul walidain, berbakti mereka kepada kita. Udah nggak usah ngurus dunia, udah 70-80 mah udah banyakin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Anu gitu. Udah makin dikit, tidur sedikit kan? Tidur sedikit. Kalau udah bangun jam 2, setengah 3 mendusin, udah nggak bisa tidur lagi kan? Mau tidur lagi udah nggak bisa. Udah akhirnya alhamdulillah sholat malam, tafakur. Beda sama anak muda yang masih badannya masih fit, belum ada pantangan, minum soda sama susu masih aman. Nah kalau udah usia-usia 50 lebih mah minum teh belum sarapan asam lambung naik, minum kopi belum sarapan asam lambung naik, kurang tidur keliangan paginya gitu. Iya, turun imunitas, istirahat kurang, makan nggak terjaga, banyak pikiran, nggak punya duit, turun imunitas itu repot. Tuh nggak punya duit bikin turun imunitas itu. Main-main itu ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka jangan buru-buru zikirnya. Ingat-ingat. Alhamdulillah. Aduh, alhamdulillah. Sekarang udah cukup lama nih kalau bangun tidur pinggang nggak sakit beneran. Alhamdulillah, udah enak banget. Bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ingat-ingat, subhanallah. Ini buru-buru aja. Alhamdulillah, Allah akbar, Allah akbar. Mau mana? Nggak diingat-ingat sama dia. Allahu akbar. Allahu akbar. Nggak usah buru-buru. Zikir tuh doa nggak perlu panjang-panjang, tapi sedikit tapi khusyuk, khidmat, ngerti, paham. Itu aja. Ya, kalau mau sendiri dia baca amalan, wiridan harian, baca hizib silahkanlah. Tapi dalam kondisi tertentu singkat nggak apa-apa. Nih pagi ini hanya baca doa satu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Cukup, tapi ngerti. Ya Allah, berikan ilmu manfaat buat saya, rezeki yang baik buat saya, amal saya engkau terima. Dah selesai. Ngerti. Buat apa nggak ngerti? Berdoa tapi nggak ngerti saya mohon apa nih sama Allah, nggak ngerti. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Nggak ngerti. Satu tapi ngerti, paham, lebih baik. Makanya kalau bapak jamaah ada imam baca doa, bapak baru dengar doa dibaca nih, tanya, Ustaz, tadi tolong dong artinya apa? Gitu. Aminin aja, amin, amin, amin. Oh gitu ya. Imam baca doanya buat sendiri. Rabbishrah li sadri, amin, kata jamaah. Jangan diaminin buat dia sendiri itu. Wa yassir li amri, buat sendiri. Imam pelit bener, berjamaah aku buat sendiri. Pagi jangan pernah lupa doanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Diulang-ulang. Sama ini. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. 3 marrat, 3 kali. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Boleh juga wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ada 2 riwayat, silahkan. Yang terakhir, kira-kira ada hubungannya enggak nih? Kalau pertama, lisan yang selalu berzikir. Yang kedua, hati yang pandai bersyukur. Yang ketiga, istri yang solihah. Nyambung gak dengan 2 poin tadi? Nyambung gak? Nyambung. Dikatakan istri solihah kalau tuh istri senantiasa berzikir kepada Allah lisannya. Dikatakan dia solihah kalau dia pandai bersyukur menerima pemberian suami kepadanya. Tuh. Bunda, Bun, sehat, usaha lancar, usaha suami. Istri itu perannya besar buat suami, perannya besar buat rumah tangga. Coba lihat, banyak orang-orang sukses, orang-orang punya nama besar, orang-orang besar, orang kenal, siapapun public figure tuh orang kenal dia, tapi orang jarang mengenal siapa istrinya yang mempersiapkan sarapannya, siapin bajunya, siapin naskah-naskahnya, rapiin berkas-berkasnya. Siapa tuh? Istri. Orang hanya kenal sosok suaminya yang besar, tokoh terkenal, tapi nggak nampak istrinya. Padahal di balik suksesnya suami, di balik ketokohannya, kebesaran namanya, itu pasti ada peran orang di belakang layar. Siapa? Istri. Betul, Bu? Betul, Bu? Tuh. Makanya para istri sering sakit hati kalau suaminya sukses terus lupa sama istrinya sendiri. Betul? Betul? Ada begitu? Ada. Lagi masih pedagang kaki 5, ditemenin sama istri, ditungguin sama istri dagang, udah maju sukses suaminya, punya ruko sana sini, beli ruko sana sini, mulai dah bergaya. Di sini mah kagak ada. Ya. Kayaknya saya stop dulu dah. Lagi masih PKL, bawa bininya nungguin sambil baca ayat. Masya Allah, baca wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir. Kan katanya kau mau laris baca itu tuh. Dagangannya baca, udah buangnya banyak suami, udah bisa beli ruko di mana-mana. Gitu kan? Alhamdulillah. Itu peran siapa? Istri ngebantuin. Bener. Suami biasa-biasa aja sholat malamnya, kadang sholat, kadang kagak, seringan kagaknya. Ya paling subuh iyalah berjamaah di masjid. Tapi istrinya rajin, sholat malam gak pernah absen. Dia doain istri suaminya, dia doain anak-anaknya. Satu ketika Allah berikan nikmat tak terhingga. Alhamdulillah, 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 suaminya udah dapat kerjaan bagus. Ingat tuh doa istri, doa istri. Siapa sih seorang ibu juga yang gak doain anaknya? Pasti seorang bunda pasti doain anaknya, pasti di sepertiga malam. Cuman gak ngomong aja sama anaknya, doain ya Allah anakku, ya Allah. Allah itu malu gak mengijabah doa hambanya kalau hambanya sudah begini nih. Allahumma inni as'aluka
Enggak, Allah malu kalau nggak mengijabah. Hambanya sudah raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan. Dalam fikih nih hukumnya, hadisnya hasan, boleh, baik mengangkat kedua tangan berdoa. Begini, dalam asar sahabat Abdullah bin Mas'ud begini tuh. Agak tinggi lagi boleh, menutup setengah begini boleh. Begini doa tuh. Ini kalau doa nggak serius, tangannya di paha, begini aja. Dikasih ya syukur, nggak ya nggak apa-apa. Ya, di paha begini, duduk begini nih, nggak sering, nggak ada. Doa itu ilhaq, kok memaksa Allah sampai bergetar. Jarang kita lihat doa serius sampai. Santai aja, sambil bersihin kuku lagi. Amin, amin. Ya Allah, kata Allah, kamu nggak butuh ya katanya. Jadi bukannya nggak dikasih sama Allah, kita nggak menyatakan saya butuh gitu. Makanya kan diawali sebelum doa tuh harus istighfar, hamdalah dulu, memuji Allah sempurna dengan pujian yang sempurna, kemudian bersolawat kepada Nabi, Asmaul Husna, baru masuk poinnya. Itu adabnya. Apakah boleh langsung saja Allahumma ini? Boleh, tapi kan ada adabnya. Oh, sama orang aja ada adabnya kok. Gitu kan? Buat surat aja ke pimpinan ada adabnya. Masa sama Allah yang menciptakan langit bumi nggak punya adab kita berdoa? Istri yang salihah, enak punya istri yang nurut, yang bersyukur terhadap pemberian suami. Suatu ketika ada seorang ulama, ceramahnya luar biasa. Nun jauh di sana, orang pengen tahu istrinya bagaimana nih, suaminya excellent. Disuruh ceramah istrinya, apa kata istrinya? Saya tidak bisa seperti suami saya, tapi saya menyiapkan kebutuhan suami saya. Pakaiannya, makan minumnya, istirahatnya, melayani. Bayangkan. Nampaknya nggak terlihat, tapi peran istri begitu besar menyiapkan semua. Suami mau keluar kota, istrinya dong yang siapin pakaiannya. Yang mana ayah pakaiannya? Dirapihin. Jangan suami ngerapihin sendiri, istrinya yang rapihin, susun. Masya Allah. Enak gak? Rasulullah pulang terima wahyu dari Gua Hira, cemas, khawatir, takut. Sampai di rumah Rasul bilang, disampaikan oleh Khadijah, perempuan yang luar biasa, perempuan yang hebat, perempuan yang keren, terbaik, sebaik-baiknya perempuan, Khadijah binti Khuwailid. Apa kata Khadijah? Wahai suamiku, tenanglah engkau, tidak akan terjadi apa-apa denganmu. Senang tuh suami. Coba bapak pulang kerja, pusing, capek, dimarahin bos, target belum tercapai. Ada orang mau tengok proyek nggak jadi, mau beli, bosnya marah sampai di rumah. Nggak apa-apa mas, nggak apa-apa bang, masih ada waktu insya Allah. Besok mudah-mudahan atau lusa ada yang beli. Terhibur suaminya. Betul? Apa kata Rasulullah? Zammiluni, zammiluni, zammiluni. Selimuti aku, selimuti aku. Rasul mau istirahat, tapi bukan diselimuti sama Khadijah, dipeluk sama Khadijah, dipeluk. Masya Allah. Kita pengen begitu. Lagi cemas, lagi khawatir suami, lagi takut, dipeluk, ditenangkan sama istrinya, bukan malah istrinya bicara macam-macam. Istri soleha. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha mar'atus salihah. Dunia perhiasan. Jadi kalau ada orang sepengen punya rumah mewah, wajar banget. Pengen punya mobil mewah, wajar banget. Pengen punya motor bagus, wajar banget. Pengen punya istri cantik, wajar banget. Karena semua isi di dunia adalah perhiasan. Tapi ingat, sebaik-baik perhiasan istri yang salihah. Masya Allah, ini yang hadir pengajian pasti istri-istri yang salihah. Luar biasa. Ibu-ibu tuh ke surganya paling banyak peluangnya, karena jadwal ngajinya banyak. Senin tafsir Quran, Selasa fikih, Rebo tahsin, ya, Kamis hadis, Jumat
ratib, satu muzakaroh penuh, maka seragamnya banyak. Senin apa, Selasa apa, Rebo apa, Kamis apa, Jumat apa, Sabtu apa. Tuh ibu tuh. Banyak jadwal pengajiannya. Rapih-rapih pakaian seragamnya, matching-matching. Antara komis sama jilbab pas, antara komis sama kos kaki pas warnanya, kos kaki sama sendal pas warnanya. Perempuan mah rapi, perempuan mah apik kalau pakaian rapi. Beli jilbab aja tuh baju dibawa ke mall, dicocokin dulu sama enggak warnanya, garisnya sama enggak, lekukannya sama. Perempuan mah rapi beneran, maka cocok perempuan jadi bendahara. Rapih pengeluarannya. Laki-laki mah kadang enggak rapih, kain sarung hijau baju kuning, kain sarung hijau baju takwanya kuning, ya kan, peci udah bule gitu. Udah kehujanan kepanasan berapa tahun tuh peci nggak ganti-ganti. Kalau perempuan mah rapih, masya Allah, tabarakallah. Kadang aja jam tangan itu ikatannya sama dengan bajunya. Dompetnya sama dengan bajunya, masya Allah rapi. Tuh perempuan mas, memang perempuan tuh nilai estetikanya ada di perempuan. Beneran. Itu biar biasa-biasa aja, tapi kalau udah tampil rapi, baju bagus, pakai bedak rapi, enak dilihatnya. Walaupun kadang warna kulit di muka sama di leher beda gitu. Misalnya begitu kan. Panasan tuh. Kalau laki-laki naik motor nggak pakai sarung tangan, tangan belang, nggak ada urusan. Kalau perempuan rapi, sarung tangan dipakai. Sebelum pakai sarung tangan pakai hand body lotion biar lembab. Perempuan melaki mah bodoh amat. Betul. Yang penting melaki mah ya bisa cukupin buat istrinya, anak nih, betul. Tuh, wahai anak-anakku, seorang ayah tuh begitu. Masya Allah, tabarakallah. Coba lihat, banyak kalau lagi jalan kondangan, suaminya biasa aja, batiknya biasa, sendal biasa, tapi istrinya mewah banget pakaiannya, tas yang diteng-teng juga mahal bro. Tapi suaminya mah biasa aja, sendal kulit ya udah lama, udah 4 tahun gak ganti-ganti. Udah boleh disol 3 kali, tapi istrinya mah rapi. Tuh suami mah belain ke istri. Bener? Bener? Biar seimbang ini. Gitu. Tuh. Ya. Tas aja jutaan, bayangin coba. Hah? Oh. Istri bilang ke suami, bang, abang kayaknya makin gemuk. Istri bilang ke suami makin gemuk, suami nggak pernah tersinggung. Biasa aja, kita mah budek aja, biasa aja. Coba kalau istri kata suaminya, neng pipinya kayak tembem banget sekarang. Ngambek itu, ngambek 3 hari itu. Tuh perempuan mah. Ya udah cari sono yang kurus, cari yang ramping sono, gitu bilangnya. Gitu dikit-dikit begitu, dikit-dikit begitu ya. Kalau laki-laki suami jangan ditantangin begitu, bener nggak? Jangan ditantangin begitu, jangan. Makanya saya pesan ke ibu-ibu nih bu, kalau dengar ada suami siapa nikah lagi, ibu diem aja, jangan komentar, diem, tutup, diem, bilang begini aja, hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wala quwata illa billah. Jangan bilang amit-amit, jangan gitu. Apalagi komentar, itu gimana sih gini, jangan, takutnya nanti nular. Iya, takutnya nular, beneran. Allah uji nanti, diuji sama Allah nanti, sama dengan begitu. Jangan tuh, udah diem aja, diem. Istri yang solehah enak. Punya istri yang solehah tuh enak banget, masya Allah, tabarakallah. Makanya terakhir kalau habis dikasih sama suami nih neng, nih terima. Istri baca doa, Bismillahi kafin abdah, ya Allah, dengan nama engkau cukupkan hambamu ini.
Tuh, biar berkah. Itu dia. Ya. Mudah-mudahan jamaah sehat-sehat semua. Rezeki kita luas ya. Yang penting sehat. Kalau udah sehat kita bisa ibadah enak. Kalau udah sehat ibadahnya khusyuk, terjaga, berjamaahnya terjaga. Kalau udah sehat bisa usaha, gitu ya. Cukup dari saya.